Halo Tech Enthusiast, welcome to Beyond Bytes, di mana kita akan menyelami topik dan cerita di balik data, perkembangan teknologi, dan dinamika dunia digital yang tidak hanya di permukaan. Agar bisa menjadi insight dan inspirasi bagi teman-teman semua, pendengar dan penonton podcast ini. Exploring the bytes and the bits di dunia teknologi. This is Beyond Bytes, let's dive in. Di episode kali ini kita akan bahas tentang gap talent di industri cybersecurity. Bersama dua orang pembicara kita yang telah hadir bersama kita. Yang pertama ada Mas Nabil Bajri, ya akrab disapa Mas Nabil. Beliau adalah lulusan Universitas Indonesia dan Quantitative School of Business and Technology. Dan juga merupakan Chairman Data Science Indonesia atau DSI. DSI ini merupakan komunitas data science terbesar di Asia Tenggara yang telah berkiprah sejak tahun 2015. Mas Nabil juga terlibat langsung dalam berbagai inisiatif terkait pengadaan serta peningkatan kapasitas talent di area cyber dan digital di Indonesia. Yang kedua, ada namanya Mas Putra Aji Adhari. Ya, halo Mas Putra. Ya, pada 2019 Mas Putra ini pernah viral di jagat maya karena berhasil meretas situs NASA yang pengamanannya sangat ketat di usia 15 tahun. Beberapa tahun belakangan, ia malang melintang sebagai konsultan keamanan cyber untuk sejumlah perusahaan seperti Julo dan Secepat sejak 2022. Dan beliau juga menjadi founder platform pembelajaran cyber security Cybertrend ID. Untuk itu langsung saja kita dive in bareng-bareng dengan kedua bintang tamu kita yang telah hadir. Halo Mas Nabil, Mas Putra. Hari ini kita akan bahas tentang gap talenta cyber ya. Oke, nah saya pengen tanya pertama mungkin ke Mas Nabil deh, ya. Yang udah berurusan dari data dari 2015 ya Mas ya. Pusing ya Mas kayaknya. Mas gimana sih menurut Mas Nabil? Ini kita cerita aja kalau saya kecepatan nanti kabar aja Mas ya. Landscape talenta cyber Indonesia ini gimana sih menurut pandangan Mas Nabil ya? Dan juga mungkin dari sudut pandang industri atau komunitas gitu ya. Mungkin baik secara kualitas maupun kuantitas. Maksudnya Mas Nabil ingat kita tuh sebenarnya udah bagus banget nggak sih atau kayak masih kurang atau masih gimana gitu Mas? Monggo Mas. Oke. Kalau ngomongin bicara talenta digital atau spesifik di bidang data or cyber gitu ya Mas ya. Kita bisa bilang landscape di Indonesia dan terlebih mungkin di 10 tahun terakhir ini kita bisa bilang secara quality memang belum memenuhi kebutuhan. Belum memenuhi kebutuhan industri. Dan juga sebenarnya secara quantity walaupun bisa stigmanya dilihat oversupply, tapi bisa kita katakan produksi dalam negeri dalam artian dari universitas, apakah semua lulusan bisa disebut sebagai talenta digital? Belum tentu. Ya, betul. Jadi artinya dari sisi quality, yes, the most problem. Dari sisi quantity, kita juga belum bisa bilang apakah orang tersebut adalah seorang talenta digital atau bukan. Betul. Karena talenta digital itu belum tentu selalu dari background STEM gitu ya. Science, Technology, Engineering, and Math. Gak selalu gitu. Artinya ini problem besar yang memang harus di-solve bersama-sama. Kita nggak bisa hanya menunggu pemerintah atau mengandalkan sebuah universitas atau universitas saja. Kolaborasi jadi hal yang utama gitu ya untuk menyelesaikan problem ini. Betul. Yes. Jadi intinya memang secara kualitas juga kita bisa dibilang juga tidak baik ya Bos ya. Ya, belum memenuhi. Apalagi kualitasnya. Sorry, kata-katanya belum memenuhi ya segala macam. Ya. Nah, oke, mungkin saya mau geser nih ke hacker kita deh. Boleh saya bilang gitu guys? Siap. Ya Mas Putra ya. Ya, Mas Putra. Saya mau bicara tentang begini. Kemarin ada tahun 2020 tuh katanya data kita disebar. Wow. Itu sebenarnya kita seaman apa sih ya? Nah, menurut Mas Putra mengenai talenta cyber Indonesia seperti apa sih? Kalau saya sih anggapnya ya dengan kejadian itu kita tuh gampang banget yang diretas gitu ya. Iya. Gimana Mas? Kalau kita bicara kemarin juga tahun belakangan ini banyak juga kasus-kasus fokusnya ke government, kemudian juga startup itu mengalami kasus data breach gitu. Kalau ditanya landscape Indonesia tentang cyber security pasti masih kurang banget gitu ya. Masih perlu ada improvement. Bahkan dari beberapa menteri sudah mengatakan bahwa SDM cyber security masih sedikit banget gitu. Masih sedikit. Iya, betul. Dan kita lihat juga supply demand-nya nggak balance gitu. Supply demand. Demand-nya tinggi banget jadi. Tinggi banget, tapi supply-nya masih sedikit gitu ya.
Dan kalau Mas lihat juga di Indonesia, banyak kampus-kampus yang belum memiliki jurusan cyber security. Wow. Belum ada. Maksudnya ada tapi masih jarang banget gitu ya. Makanya apa ya? Kalau ditanya aman sih di Indonesia masih kurang banget gitu ya. Karena banyak kasusnya di belakang itu ya tadi udah bocor, kemudian juga yang paling parah data kita juga udah bocor gitu ya. Iya. Kemudian juga data register dan sebagainya itu udah bocor gitu. Makanya sebenarnya kalau ditanya dampaknya seperti apa, itu pasti udah krusial banget. Dampaknya banyak banget gitu ya. Gitu. Betul. Nah, kita bahas sedikit mengenai kebocoran-kebocoran tadi ya, Mas, sebelum kita bicara mengenai Talenta. Artinya sebenarnya di level pemerintah sendiri, keamanan cyber kita berarti, sorry dia, kalau emang kurang nyaman kata-kata ini, kurang baik bener ya, Mas? Kalau kita Mas yang seorang pelaku ya, gitu ya. tapi faktanya memang begitu. Bahkan kalau kita lihat ya ke underground gitu sebagai yang lainnya juga banyak hacker-hacker junior gitu ya. Ketika mereka pengen belajar pentest lah ya, spesifik ke penetration testing, cari celah segala macam, itu arahnya kemana gitu? Pemerintah. Udah dianggap situs pemerintah itu dianggap sebagai playground gitu. Karena oke. Semudah itu sih sebenarnya. Karena ya saya nggak tahu juga ya, karena memang nyatanya kan begitu kan. Gitu. Ya. Artinya kita bicara ke pasar, artinya serem ya Mas ya kalau saya bilang ya. Artinya teman-teman hacker menjadikan situs pemerintah menjadi playground coba. Ya kan? Saya dulu pernah cerita ada situs KPU dihack jadi nama-nama manggis. Pernah dengar cerita itu ya Mas? Iya. Ada. Itu gimana Mas Nabil? Coba mungkin mau berpendapat di situ. Oke, sebenarnya pemerintah sendiri saya rasa aware karena kejadiannya bukan di situs pemerintah, bahkan di lembaga yang sangat menyangkut gitu ya, data penduduk gitu ya, terus data transaksi di level perusahaan, level BUMN gitu ya. Jadi data yang sangat sensitif ini pun bisa diakses. Jadi memang itu realitanya gitu. Kita harus hadapi, kita acknowledge lah. Dalam artian bagaimana kita coba mencari solusi untuk berbenah. Nah, tapi saya lihat pemerintah sendiri sebenarnya udah punya inisiatif gitu. Di antaranya Mas yang saya ketahui, karena saya mungkin berelasi beberapa teman-teman di pemerintah, contoh misalnya di Kominfo gitu ya. Mereka punya program Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship. Gitu ya. Artinya program bootcamp untuk menyiapkan si talenta digital yang ikut untuk bisa punya kemampuan yang spesifik di cyber security, AI dan seterusnya. Betul. Di sisi lain juga pemerintah selain inisiatif di Kominfo ada banyak inisiatif sebenarnya, prakerja, di Merdeka Belajar, dari Kemdikbud dan banyak lah inisiatifnya. Tapi di sisi lain saya juga lihat pemerintah juga menyiapkan sebenarnya, baru aja tadi pagi Mas diluncurkan GovTech. Saya dengar juga GovTech tadi pagi. Mungkin boleh jelasin dikit Mas Nabil, GovTech. Ya, GovTech ini sebenarnya adalah badan khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk memberikan layanan ke masyarakat berbasis digital. Apakah layanan yang sebelumnya dihapus? Enggak. Artinya bagaimana layanan yang ada, aplikasi yang beribu itu bisa disederhanakan, disimplifikasi, entah menjadi sebuah platform, menjadi journey yang lebih humanis sehingga banyak penduduk atau kita nih sebagai citizen mau pakai gitu Mas. Nah, hal sederhana itu pun juga perlu dipikirkan. Artinya ngomongin soal cyber security, kita ngomongin soal bagaimana mitigasi risiko, bikin keamanan canggih dan seterusnya. Tapi jangan lupa, jangan sampai masyarakat juga nggak pakai layanannya nih. Betul. Gitu. Artinya mindset ini yang harus juga dipahami baik pemerintah atau perusahaan gitu ya. Artinya organisasi yang memberikan layanan dalam bentuk digital itu perlu mengconsider dua hal. Kemudahan aksesnya, kenyamanan dan seterusnya, tapi juga keamanan. Betul. Jangan sampai data ini, apalagi yang sensitif, disalahgunakan. Benar. Nah, artinya kesempatan ini juga terbuka untuk kita nih talenta digital semua, teman-teman adik-adik semua gitu ya, yang berminat untuk bergabung di bidang digital, cyber security, AI, data dan seterusnya. Pemerintah sebenarnya sudah sangat mensupport. Belum lagi kita bahas dari sisi industri, universitas dan juga ngomongin beberapa. Tapi memang masih ada banyak celahnya nih Mas. Betul. Gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita bahas juga nanti. Ya benar.
Jadi masih banyak celahnya ya artinya. Tapi saya mulai coba mungkin memformulasinya begini. Artinya sebenarnya di level atas tuh awareness-nya sebenarnya juga masih kurang, bener ya? Iya. Arti terbukti tadi situs pemerintah jadikan playground. Masih. Tapi sudah mulai direspon dengan sudah mulai banyak bikin katakanlah course-course kayak gitu. Iya, betul. Nah tapi pertanyaannya, emang banyak yang mau jadi hacker, Mas? Kalau hacker nih. Silakan coba. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya cyber security, hampir kebanyakan orang pengen belajar cyber security itu ada ketakutan. Yang pertama adalah, wah ada MTK-nya nih, wah ada programmingnya nih. Padahal kan nggak wajib juga kita belajar cyber security gitu ya, harus belajar programming dulu. Sebenarnya nggak juga. Tapi ya justru kalau saran dari saya, kalau pengen belajar cyber security itu nggak harus belajar programming. Tapi kalau misalnya udah ada basic di programming, itu bisa jadi nilai plus gitu ya. Nilai plus, oke. Nah, tadi saya pengen ngelurusin yang dari Mas Nabil gitu ya. Memang sekarang pemerintah udah mengupayakan juga ya untuk supaya SDM kita lebih meningkat gitu ya. Dengan cara apa? Digital talent dari Kominfo, kemudian juga pemerintah dari BSSN juga sudah ada BSSN, VVIP, VVDIP gitu ya. Jadi program bak bounty lah ya. Siapapun kalau misalnya mereka punya kemampuan, nemu celah di pemerintah bisa report ke BSSN gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang sudah banyak course-course yang online gitu ya, cyber security. Tapi kan kita nggak bisa kontrol mereka setelah belajar ilmunya dipakai buat apa. Betul. Justru itu kita selalu menyampaikan ke mereka mengenai artikel hacker, kemudian juga undang-undang yang ada gitu ya. Paling seperti itu. Ya. Artinya memang ya masih sangat abstrak ya. Betul. Ada maksudnya gini, saya kemarin juga ketika dapat data ini coba cari juga. Di kampus sendiri, nggak ada jurusan cyber, bener ya? Bener masih kan? Jarang. Teknik informatika, ya ada kan teknik informatika, sistem informasi, ya kan bener nggak? Kalau lulusan S1 belum ada Mas. Belum ada. S2 udah ada. S2 udah ada. Ya, Oke, S2 udah ada. Tapi mungkin udah banyak Mas Nabil, bener nggak? Iya, memang belum ada. Artinya kan kita bicara di level bawahnya pun juga belum ada legal ya. Kita bicara legal ya. Kalau komunitas mungkin sudah ada gitu. Cuman kan yang legalnya orang nggak ini kan. Dan identifikasi tentang hacker yang jelek itu juga akhirnya mungkin menjadi bias juga ya Mas. Bener ya Mas ya. Nah gimana Mas Nabil? Mungkin bisa kasih perspektif juga melihat ya harusnya mungkin ya sampai ke level ya awareness sampai ke level bahwa ini sebuah industri gitu. Mungkin kayak kalau kita bicara yang clear, kita bicara konten kreator. Konten kreator udah mulai banyak gitu kan. Orang sudah paham bahwa ini adalah satu pekerjaan gitu. Tapi hacker kayaknya belum dianggap sebuah pekerjaan yang mungkin menjanjikan bagaimana Mas Nabil. Oke. Jadi sebenarnya memang selain awareness, reformasi birokrasi pendidikan di Indonesia juga bukan sesuatu yang mudah. Betul. Sehingga tapi gini, apakah itu jadi hal yang sangat mendasar problem ya memang, tapi ada alternatif solusi nih yang sekarang coba dilakukan. Tapi diantaranya memang ngomongin problem soal ini kan bahas lagi soal quality dan quantity gitu ya. Dan saya mau singgung sedikit bahwa pemerintah juga mengakui di tahun 2030 nanti kebutuhan talenta digital, cyber, AI dan seterusnya itu dibutuhkan 9 juta orang. 9 juta? Wow. 9 juta gitu. Bahkan 9 juta ini artinya yang siap kerja ya. Siap kerja. Jadi demand-nya sebesar itu masih prediksi. Saya malah ekspektasinya kayaknya bisa lebih gitu dari digital economy growth kita sekarang. Nah di sisi lain kesiapan kita untuk melakukan produksi gitu ya dari universitas memang masih sangat minim. Betul. Nah bahkan kalau nggak salah estimasi setahun itu hanya bisa 200.000. 200.000? Wah itu gapnya sangat. Iya, minimal itu mungkin sekitar 600 sampai 900.000 minimal per tahun yang harus bisa dicetak gitu ya. Itu yang bisa dicetak ya, belum yang tercetak berarti ya. Iya. Oke. Nah itu kan artinya ngomongin 9 juta yang siap kerja, ini baru cetak kan ada screening proses juga betul. Belum tentu mereka bisa semuanya. Nah banyak sebenarnya problem yang sekarang bermunculan nih edtech di Indonesia. Education teknologi yang sifatnya untuk melakukan akselerasi dari fresh graduate atau yang mau lulus untuk sampai bisa bekerja di perusahaan atau dinasti. Nah, inisiatif ini sebenarnya baik dan orientasinya harus disesuaikan. Artinya orientasinya bukan hanya mengajarkan hal yang sifatnya teknikal atau teoritis, tapi bagaimana ilmu di industri itu diberikan.
mengasah problem solving, betul. act as a consultant, hal-hal seperti ini yang saya rasa walaupun kita sebagai seorang tech talent gitu ya, kita harus memiliki itu kapabilitas itu supaya kita relevan dan minimal entry barrier di industri itu kita bisa masukin. Benar. Nah ini yang juga universitas, saya pernah ngobrol sama beberapa kepala prodi dan sebagainya. Mungkin bingung juga kali ya. Universitas nama lagi gitu ya, saya nggak bisa sebutkan. Tapi poinnya adalah memang universitas itu bukan mencetak pekerja, tapi bagaimana mereka menyiapkan ilmu gitu ya, mendasar yang mereka harus kembangkan. Karena nggak semua orang di jurusan A mau jadi cyber atau hacker gitu ya, atau AI engineer. Ya, di sisi lain mungkin kita sebagai tech talent, waduh, terus kita disiapkan sebagai apa dong? Nggak siap, kita harus udah 4 tahun minimal belajar gitu ya, disuruh belajar lagi. Gitu. Nah hal ini yang sebenarnya kita perlu sesuaikan. Artinya dalam proses belajar, bagaimana kita harus bisa bereksperimen, exercise beberapa hal yang memang relate sama keinginan kita, passion kita. Setuju. Nah saya melihat di sini sebenarnya peran komunitas menjadi penting, benar nggak? Sepakat. Nah saya mau Mas Putra boleh nggak cerita sedikit tentang cybertrend? Karena gini kan, ntar disambung ya Bos. Artinya gini, karena kan tadi kompleksitasnya banyak tuh. Dan saya kalau baca sendiri, disiplin ilmunya untuk menjadi cyber security itu luas banget ya Mas. Betul. Dia harus ngerti the whole IT-nya, bener gak? Bayangin kalau orang suruh belajar, kayaknya lebih senang mereka belajarnya otodidak aja. Artinya ya apa yang dibutuhin mereka belajar. Monggo Mas, silakan. Ya sekarang yang saya lihat juga banyak orang yang pengen belajar cyber security justru ikut-ikut komunitas gitu. Ikut-ikut komunitas. Karena apa? Kalau dari komunitas kan pasti dia dapat informasi yang up to date. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua juga pasti dari situ bisa langsung dia praktek gitu. Oh ada targetnya segala macam gitu ya. Contoh udah ada sebuah website yang mereka siapkan untuk belajar gitu ya. Ya sebenarnya di course juga ada, tapi mungkin yang lebih real dari komunitas tuh ada gitu ya. Nah kalau dari ya sebenarnya cybertrend juga ada komunitas juga. Memang di Telegram ada 8.000 member. Wow. Di mana di situ kita selalu berdiskusi tentang security yang update. Kemudian juga ada vulnerability yang baru gitu ya. Kemudian juga ada teknik-teknik baru. Itu pasti dibahas di situ. Makanya mereka lumayan aktif di situ ya karena apa? Apa namanya? Misal ada kasus baru nih, ada kasus peretasan atau mungkin ada data breach, pasti selalu ada diskusi di situ. Pada brainstorming gitu ya, yang dimana justru mereka bisa dapat teknik-teknik yang terbaru, kemudian juga bisa dikembangin lah teknik-tekniknya kayak gitu. Ya. Ini jadi challenge nih Mas Amil sebenarnya. Artinya orang lebih nyaman belajar dengan komunitas. Ya karena mungkin lebih simpel ya, lebih praktis, ditanya langsung dijawab dibanding ke kampus. Nah ini kan akhirnya akan jadi ada satu gap besar nggak sih? Karena komunitas sendiri kan bukan difungsikan untuk sebagai satu institusi kayaknya kuliah gitu ya, kayak gitu bener gak? Nah tapi saya sebelum nanya itu saya mau nanya ke Mas Putra. Mas Putra, orang-orang yang ikutan di situ itu latar belakangnya IT semua atau banyak industri? Mungkin ceritain Mas. Justru menariknya ya di cybertrend juga ada edutech-nya kan. Kita lihat pesertanya bukan kebanyakan sih, ada beberapa yang non-tech gitu ya, bahkan ada yang persentasenya berapa Mas mungkin bisa dibilang, katakanlah yang non-tech paling non-technya paling berapa ya, 30%. Ada yang apa namanya, ada yang ojol, ada yang juga ustadz juga ada di situ ya. Ustadz hacker. Pokoknya macam-macam di situ ada gitu ya, banyak gitu ya. Wow. Banyak banget gitu ya. Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya, nah ini menarik nih Mas, ya kan? Artinya sebenarnya beliau dengan cara-caranya ya, saya bilang seperti itu ya. Artinya kita kan sebenarnya memprofil beliau ya, seorang yang dari pelaku ya, sekarang menjadi pemilik perusahaan ya, yang juga membantu banyak perusahaan juga. Nah beliau bisa gitu, seperti itu. Bahkan tadi yang lucunya adalah Ustadz ojol. Ini udah bukan jurusan IT ya. Artinya sebenarnya gimana Mas? Maksudnya sebenarnya kayaknya memang butuh satu ibarat satu bahasa atau satu bentuk model edukasi yang ibaratnya tidak ribet tapi aplikatif, tapi juga memudahkan banyak orang yang sebenarnya tadi 30% itu gak kecil Mas. Iya, 30% orang bisa. Ya artinya kan sebenarnya bahkan tidak harus orang IT dan mengerti IT ya. Begitu ya.
Ini kan sebenarnya kalau kita bicara kayak gitu, harusnya gapnya bisa terisi dong. Betul. Karena bukan hanya urusan IT. Sepakat. Bukan urusan IT ini yang saya mau highlight nih. Bagaimana cara kita membahasakan itu di level mungkin institusi ya Mas ya, entah kampus atau apa, supaya ini bisa jadi menarik gitu. Betul. Karena kan lagi kita mau tujukan adalah talent gap tadi, 9 juta lapangan pekerjaan tadi. Gimana pandangan Mas Nabil? Artinya memang soal sosialisasi dan awareness pentingnya talenta digital, baik di industri, universitas, dan termasuk individunya gitu. Betul, ya. Itu yang harus ditekankan. Mulai dari apa sih bahayanya kalau memang kita nggak fulfill talent gap tadi gitu ya, secara quality dan quantity. Yang pertama jelas kebutuhan tenaga kerja atau mungkin job yang ada di Indonesia ini akan diisi oleh orang lain, bukan di bangsa kita. Dan ini terjadi ya Mas? Dan ini terjadi udah artinya udah banyak dari luar yang dari luar negeri. Ya, dan kita bisa lihat lah India, China itu supply talent digital. Padahal Indonesia bisa ya. Yes. Padahal Indonesia bisa. Indonesia bisa secara kuantiti juga banyak gitu ya penduduknya. Dan anak mudanya kan ngomongin bonus demografi kan juga besar ya Mas ya, sampai 2045 nih. Iya. Itu satu hal gitu. Jadi dari sisi bagaimana kita melihat apa nih masalah besarnya gitu ya. Artinya bakal banyak pengangguran dan sebagainya itu akan terjadi gitu. Kalau memang kita nggak fokus ke talenta digital ya. Betul. Kedua, ngomongin dari sisi bagaimana ngomongin digital ini identik dengan pengetahuan data informasi yang ada di negara tersebut. Betul. Kalau itu dikuasai oleh talenta dari bangsa lain, kita bisa bayangin bangsa lain bisa bikin apapun dari informasi tersebut. Yes. Ya kan? Nah, hal ini yang mungkin dilihat sepele atau nggak mungkin. Tapi kalau dikumpulin dari banyak orang yang datang ke sini, ya kita bisa bayangin. Dan ini udah terjadi juga di Indonesia. Banyak sekali produk teknologi di luar masuk yang tidak memberdayakan talenta Indonesia. Ya, gitu. Betul. Ini ironi sebenarnya. Iya, warning gitu. Hanya fokusnya jualan gitu. Benar. Dan bahkan bukan sekedar soal talentanya, tapi bagaimana keamanan informasi, data tadi juga harus di-secure. Benar. Nah, jadi pendekatan ke komunitas balik lagi menurut saya community to industry ini jadi satu hal yang harus dilakukan. Ya. Karena belajar di community itu apa sih pentingnya bukan hanya sekedar belajar sesuai dengan kebutuhan aja yang tadi Mas Atta sampaikan, tapi bagaimana kita saat belajar itu punya peers, punya teman. Gitu ya. Sharing satu sama lain. Entah mentor atau minimal peers. Kemudian kalau nggak punya teman minimal kalau kita di komunitas itu pasti saling sharing Mas. Betul. Jadi perspektif dia kerja di mana atau dia pernah ngerjain apa atau mau ngerjain apa aja kan cerita. Ya. Disitulah pentingnya komunitas dan saya terus terang belajar. Saya bisa bilang mendirikan Data Science Indonesia ini karena background saya dulu belum ada title data scientist. Bukan, benar. Saya researcher dulu Mas. Okay. Saya datang nongkrong di SCBD ada tongkrongan yang kebetulan waktu itu kita mau nyikapin. Gimana nih banyak big data teknologi yang datang 2015 dan banyak versi gratis, kita mau ngapain? Yes. Dari situ aja. Dari situ kita belajar, sharing, sampai akhirnya kita tahu market gimana. Sampai saya akhirnya bisa bikin perusahaan sendiri, consulting sendiri. Wow. Bidang data dan AI, dan begitu juga kan Mas. Yang artinya kita nih kalau ngomongin community, itu kekuatannya adalah kebersamaan, kolaborasi. Tapi kalau ngomongin industri, kita juga harus punya mindset atau kemampuan sebagai konsultan tadi, problem solving, gitu ya, leadership untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, bekerja sama, komunikasi dalam mempresentasikan dan hal-hal lain gitu ya. Soft skills lainnya yang perlu dipelajari. Ya. Itu yang sebenarnya harusnya ada dalam rangkaian pendidikan itu ya, gitu ya. Tapi menarik ya bahwa ternyata sebenarnya sekarang itu kebutuhan ada, tapi banyakan itu di outsource keluar. Yes. Karena mungkin udah pede gitu ya dengan orang-orang Indonesia yang ternyata jago gitu ya. Nah, apakah ini saya nanya ke Mas Putra, emang kita kalau dibandingkan dengan ya talenta-talenta luar itu sebenarnya Indonesia tuh ya terbukti ya Mas sudah berhasil meretas NASA ya. Sebenarnya di Indonesia juga banyak sih yang hebat-hebat gitu ya. Banyak. Yang lebih hebat dari saya juga banyak. Gitu ya. Bahkan ada yang umurnya di bawah saya tuh nge-hack Google gitu ya. Ya resmi ya ikut program Bug Bounty gitu ya. Ya tapi mungkin belum ada wadahnya mungkin ya di sini gitu ya. Walaupun memang udah ada wadahnya dari BSSN yang tadi saya bilang VVDP ya. Ya mungkin belum ada sosialisasi
yang luas mungkin ya gitu. Ya. Sehingga akhirnya memang nyambung Mas, silakan. Saya mau nambahin sedikit. Silakan. Mungkin saya sepakat bahwa dari sisi teknikal kita nggak kalah jauh Mas, tapi dari sisi mentality Mas, menurut saya itu yang kita kayaknya. Sebagai contoh gitu, saya sering melihat talenta dari India Mas. Yes. Kelebihan mereka apa sih? Mereka juga punya tuh kayak komunitas di Bangalore, bahkan edutech di Bangalore tuh banyak banget ya, fokusnya digital. Dan modalnya ngangguk aja ya. Iya, bahkan mereka belajar di ruko, di rumah-rumah yang mungkin kurang proper gitu ya. Tapi yang mereka miliki adalah bagaimana saya belajar, saya harus sukses. Tuh. Survival mode itu yang menurut saya beda gitu, satu. Tapi kalau ngomongin dari sisi soft skills atau skills yang bisa kita identifikasi dan kita belum punya secara umum ya. Satu dari sisi komunikasi Mas. Sering banget kalau menurut saya seorang technical atau engineer itu kemampuannya ya udah sering ketemu komputer gitu ya. Jadi ketika ngomongnya sama orang mungkin bingung ke depan. Padahal kita harus bisa menjual gitu kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mengadres problemnya, menyelesaikan masalah klien dan seterusnya. Jadi kemampuan benar. komunikasi. Dan sometimes beberapa talenta digital tuh alergi Mas ketika informasinya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga kadang jadi barrier tuh. Nah iya. Betul ya Mas. Kita kan kayaknya bahasa Inggris doang gitu kan. Nah yang ketiga menurut saya jadi satu dari sisi komunikasi, kedua dari sisi barrier bahasa Inggris gitu ya. Yang ketiga sebenarnya simple kemampuan untuk dia resilience ngulik gitu. Mau ngulik aja. Mas bisa hebat kayak gini kan gak ada kuliah otodidak. Mas ngulik terus gitu. Iya pasti. Saya juga bisa bilang saya masuk ke dunia ini gak ada yang ngajarin. Gak ada di kuliah saya mata kuliah AI, data, science gak ada. Tapi di komunitas kita ngulik bareng tuh. Nah gak semua juga lanjut. Ada juga yang berguguran. Mereka balik ke tempat masing-masing. Tapi mereka gitu bahkan di teman-teman saya ada yang backgroundnya dari sastra, manajemen, dan sebagainya yang gak relate sama sekali ke bidang data dan AI. Bisa kok survive. Karena mereka fokus. Relate gitu. Ngulik gitu. Hal itu sih Mas yang saya rasa mentality yang perlu dibangun juga gitu. Selain teknikal ya. Tapi memang kalau kita bicara mau ngulik akan jadi sangat spesifik benar di lapangan ya. Karena mungkin hanya orang-orang yang pengen tahu. Sementara kalau kita bicara gap tadi 9 juta kayaknya perlu juga bukan yang mengulik juga, yang mudik juga gak apa-apa gitu ya. Iya. Betul gak sih? Nah rasanya sih yang saya lihat tuh belum terlalu banyak. Kalau kayak data engineering, data science tuh kayaknya udah oke kan ya Mas. Maksudnya dengan gaji sekian-sekian banyak course-course yang ibaratnya ngejual gitu ya. Kalau di cyber kayaknya saya sih belum terlalu kayak sebanyak itu sih. Betul gak sih Mas? Iya, untuk cyber pekerjaan gitu ya. Kalau di Indonesia justru demand-nya udah besar banget. Sudah besar? Sudah besar. Tapi mungkin secara SDM, ya sekarang mungkin masih berkembang kali ya. Makanya banyak company-company yang merekrut cyber security itu ya mereka yang sudah punya pengalaman gitu ya. Portfolio segala macam gitu ya. Makanya saya tuh prediksinya adalah ya entah di 2025 gitu ya. SDM kita yang sekarang pasti akan meningkat gitu ya dalam kualitasnya gitu. Karena kan sekarang SDM-nya memang sekarang lagi kurang gitu ya. Masih kurang gitu ya. Nah, sementara perusahaan lagi nyari nih Mas. Lagi nyari orang-orangnya gitu ya. Nah, yang dipilih itu yang kebanyakan yang udah senior gitu ya. Yang senior? Yang udah. Karena nggak ada opsi? Betul. Oke. Karena kan sekarang udah banyak kasusnya juga. Nggak mungkin dia nyari yang junior-junior kan gitu. Ya. Paling kayak gitu. Ya artinya sebenarnya kebutuhan di lapangan sebenarnya banyak sebenarnya. Cuma mungkin belum Mas Amir bahasanya mungkin belum terkonsep dengan baik ya semua hal ini ya. Gitu ya. Karena memang kalau saya lihat memang perpaduannya banyak ya. Dari kita bilang ya dari industrinya, awareness-nya juga di bawah. Terus apalagi kita lihat gap-nya tuh luas banget 9 juta kayak gitu. Nah, kalau kita memulai Mas Nabil. Kalau kita memulai memperbaiki inilah untuk katakanlah bicara mengenai visi 9 juta lapangan pekerjaan itu. Apa sih langkah-langkah pertamanya gitu? Ya, yang kita harus mulai itu harusnya kita ngebangun dari mananya dulu sih sebetulnya. Sebenarnya kalau menurut saya hal fundamental yang perlu dibangun dari pendidikannya. Pendidikannya, oke. Dan ini kalau apakah masalah ini sebenarnya cuma di Indonesia? Enggak juga Mas. Oke. Jadi saya beberapa bulan lalu dapat scholarship ke Australia untuk ngomongin soal digital skills juga. Talenta di sana, problem yang sama dihadapi. Bedanya karena selain jumlah penduduk yang mungkin lebih sedikit gitu ya. Dan saya nggak mau jadiin itu excuse terus.
Tapi dari sisi bagaimana pemerintah dan juga sektor swasta dan universitasnya memang bersatu dalam artian mengintegrasi itu. Yes. Masih ada gap, masih. Jadi bukan pasti selesai gitu. Betul. Tapi hal yang menurut saya fundamental yang mereka perbaiki adalah dari sisi pendidikannya. Betul, Bahkan pendidikan. Beberapa case tuh yang benar-benar dibutuhkan langsung dibikin vocational schools-nya, Mas. Langsung spesifik gitu ya. Spesifik gitu, technical, fokus, siap kerja gitu. Artinya memang orientasinya langsung siap kerja. Kalau kita degree-nya S1 sampai D3 beda nih. Profesional kan D3 ya. S1 berarti strata 1. Nah, artinya pendidikan yang berbasis untuk bisa punya kemampuan untuk terus belajar, mau belajar, disuruh ngulik, itu yang menurut saya hal mendasar banget yang perlu dibahas. Jadi kesenangan seorang mahasiswa untuk dia mengulik gitu ya, di mata kuliah A, B, C, itu lebih mahal dibanding menyelesaikan tugasnya. Benar. Gitu. Dan saya juga ngelihat teman-teman saya yang mungkin sekarang profesi software engineer, AI engineer yang dulu saat kuliah itu, mereka saat dikasih tugas nggak cuma menyelesaikan tugasnya aja. Tapi karena dulu tugasnya banyak, jadi mungkin sebagian besar malah ya udah fokus ngerjain aja gitu. Jadi orientasi pendidikan ini Mas menurut saya perlu diperbaiki. Selain itu juga kita aware industri ini kebutuhannya apa. Sering terjadi miss requirement dan miss expectation. Maksudnya apa? Dari industri punya ekspektasi luar biasa tinggi banget nih. Nah, kita perlu edukasi. Saya juga ke beberapa klien saya, Mas, Mbak, kalau mau nyari talenta digital dengan spek seperti itu, sebanyak itu nggak mungkin. Betul. Pasti itu hijack, mau nggak mau, gitu. Artinya apa? Iya kalau mau, yang punya potensi secara teknikal, artinya hard skill dan soft skills-nya baik, itu yang diambil. Benar. Gitu. Dan ada minimum requirement yang siapkan. Nah, dan juga dari sisi mungkin universitas, karena orientasinya bukan mencetak pekerja, requirement yang minimal untuk masuk ke entry barrier-nya industri itu nggak terpenuhi. Benar. Jadi orientasinya ke metodologi atau teknologinya instead of si problem solving-nya. Sedangkan seorang talenta digital tuh harus jadi konsultan, harus bisa selesaikan masalah. Jadi dua hal itu yang menurut saya sering jadi hal mendasar dan itu perlu diperbaiki sih. Benar. Jadi ada kata-kata menyelesaikan masalah, problem solver. Karena kalau misalnya jadi cyber security, bayangin dia mungkin kan mencari bug atau apa yang dia harus mengevaluasi semuanya itu. Ini mindset juga harus beda ya Mas, benar ya Mas ya? Gimana? Iya, mindsetnya harus berbeda ya. Pasti. Jadi memang tadi Mas Nabil berulang kali juga bicara mengenai mengulik ya. Saya melihatnya memang tidak bisa dipisahkan fungsi komunitas ya. Artinya dia tuh nggak bisa yang pulang gitu ya. Exactly. Dia harus kuliah, ngulik gitu. Betul. Kulik atau ngulik aja terus gitu ya. Baru jadi kayak. Nggak kuliah gitu ya. Kuliah. Benar ya Mas ya? Benar. Memang kalau untuk cyber security memang harus terus mengulik sih. Benar. Saya sepakat dengan Mas Nabil tadi karena apa? Cyber security mindsetnya untuk belajar itu yang paling terpenting adalah logical thinking-nya sih. Logical thinking. Karena kan dia bakal memahami flow systemnya yang pertama. Yang kedua juga framework-nya dia perlu pelajari juga gitu ya. Justru celah-celah yang ditemukan itu berdasarkan logika yang dia dapat gitu. Betul. Makanya untuk pentest gitu ya. Ya itu memang perlu ada mindsetnya kayak gitu sih. Logical thinking gitu. Mas, saya penasaran, Mas kan punya 8.000 komunitas di Telegram. Nah, dari 8.000 itu kalau kita bicara murid ya, kita bicara mengenai gap-nya tadi ya. Berapa sih Mas yang jadi Mas? Yang akhirnya bekerja atau mungkin terserap gitu. Nah, kalau yang jadi, yang siap kerja gitu ya. Karena kan 5.000. Dan profilnya kayak gimana yang akhirnya jadi itu apa yang gitu? Nah, kalau misalnya kita bicara komunitas gitu ya di Cybertrend, itu 8.000 member itu yang memang sifatnya public, jadi siapapun bisa join gitu ya. Tapi kita punya private yang memang mereka yang udah join jadi alumni kita itu sekitar 300 ke atas lah ya. 300 ke atas gitu ya. Dan yang memang sudah kerja ya mungkin bisa 40%-an dan sisanya mereka yang masih nggak pede buat join ke industri karena apa? Takutnya nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Ternyata kerjaannya nggak begini gitu ya. Bukan nggak mau, nggak pede tapi. Nggak pede gitu ya, nggak pede. Makanya caranya mereka
cari portfolionya lewat mana, ya ikut program bug bounty dulu gitu ya. Dan mereka berharap justru saya sering tekankan ke mereka gitu ya. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu khususnya ke penetration testing gitu ya, justru mereka harus betul-betul mengerti dari undang-undangnya, kemudian juga ethical hackernya gitu ya. Karena kita bisa belajar dari kasus sebelumnya, bug hunter, mereka dia punya niat baik, dia juga punya waktu 2019 gitu ya. Jadi singkat cerita ada salah satu bug hunter di Indonesia, itu tahun 2019 momentumnya pilpres gitu ya. Gak diminta tapi memang dia itu pengen niatnya ngebantu aja. Niatnya ngebantu, dia nggak ada izin juga. Di situ dia melakukan penetration testing terhadap dan ternyata ditemukan sebuah kerentanan yang severity-nya memang nggak begitu tinggi gitu ya. Dan karena memang mungkin dia belum begitu paham etikanya, jadi langsung nangkap dia gitu ya. Nah dari situ kan saya sering ngasih ke teman-teman, ini kalau misalnya pengen pentest, kita harus tahu dulu nih kira-kira company itu punya programnya atau enggak, program bug bounty atau enggak gitu ya. Pun kalau misalnya dari perusahaan tidak ada programnya, ya kita coba kita minta izin dulu gitu. Ya. Nah, saya juga pernah mengalami gitu ya di Singapura, perusahaan-perusahaan Singapura, memang mereka itu nggak punya program gitu ya. Tapi saya coba kontak dari LinkedIn-nya gitu ya, atau mungkin ternyata dia ada program tapi di private gitu ya. Saya coba pentest dan ternyata ditemukan sebuah kerentanan yang kritikal. Mereka menawarkan beberapa opsi, pengen reward atau mungkin kerja gitu ya. Nah mereka berharap ke situ, opsi dari ikut program bug bounty bisa dapat pekerjaan dari situ. Gitu. Jadi memang cukup unik ya. Artinya kalau kita punya kemampuan pun juga harus lihat-lihat. Betul. Kalau nggak ditangkap. Benar. Jago salah ngehack mas. Betul. Jadinya jadi hacker apa tuh? Kayak gitu ya. Nah, saya ya mungkin kita punya waktu sedikit buat menyimpulkan ya gitu ya. Tapi mungkin sebelum bahas itu, ya kita melihat ini semua memang perlu banyak diskusi lagi lah ya setelah ini ya. Untuk gimana caranya membuat sebuah program yang memang lebih tepat gitu loh. Karena tadi fungsi kampus ini juga dinilai terlalu jelimet, maka perlu ada nguliknya, benar ya. Komunitas mungkin dibilang terlalu kayak abstrak gitu ya. Tapi penting gitu ya. Betul. Karena kalau dia jago nggak punya mentor yang benar, dia jadi liar tuh. Karena ini kan skill ya. Ini kan kayak pisau, benar ya. Saya bilang gitu ya. Betul. Kayak pisau, kalau dia pakai buat hal yang baik jadi kebaikan, jadi safe. Kalau yang jahat, dia jadi jahat gitu loh. Iya nggak? Nah, di akhir ya. Jadi Mas Nabil boleh nggak mungkin kasih kesimpulan ke kita ya, kira-kira dengan tantangan-tantangan kita yang banyak ini ya, gimana sih pada akhirnya kalau saya mengambil istilahnya menciptakan, minjem kata, hacker yang baik dan benar. Ya artinya baiknya itu ya skillnya bagus karena suka ngulik, ya kan. Tapi benarnya ini juga ya benar kan, nggak ngaco pakai skillnya gitu, keadaannya gitu. Menurut Mas Nabil tuh dengan yang punya pengalaman tuh sebenarnya harusnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita bicaranya bukan yang ribet-ribet lagi, yang simpelnya tuh. Pribadinya gitu atau orang itu gimana Mas? Oke. Kalau menurut saya selain soal baik dan benar, dan juga bagaimana kita tetap bisa bertahan gitu ya dengan kondisi layoff dan sebagainya banyak juga kan. Yes. Itu kan juga hal yang juga problem. Saya coba dan mungkin saya tambahkan juga mungkin gimana letaknya, mungkin kan kita di sini lihatnya ada pemerintah ya, ada industri ya kan, ada komunitas, ada kampus, atau ada lapangan pekerjaan sendiri yang tadi Mas Nabil bilang bikin speknya ngaco gitu ya. Nah ini mereka ini harusnya gimana sih untuk bisa menjadi sebuah landasan gitu ya, untuk hacker yang baik dan benar ini punya tempat bertumbuh gitu. Jadi dia mungkin benar-benar bagus terus dikaryakan tapi kerjanya juga baik gitu loh. Ya kan? Jadi 9 juta itu jadi 9 juta yang tepat gitu. Ya, peran-perannya seperti apa tuh Mas? Kalau dari pemerintah sebagai regulator, fasilitator perlu mengatur atau bahkan memberikan insentif gitu ya lebih. Insentif lebih yang memang fokus ke area-area prioritas gitu ya. Nah itu terjadi di negara maju sehingga mereka berlomba-lomba ke sana.
dan juga regulator. Dari sisi industri, selain ngomong soal competitive salary yang menarik, gitu, tapi yang sehat, sehingga juga bukan terjadi tiba-tiba di layoff. Hal yang menarik adalah mereka juga jemput bola ke university. Jadi bagaimana industri knowledge ini masuk ke university. Dan sebaliknya university juga terbuka masukan dari industri, sehingga kurikulumnya juga perlu diubah. Minimal dari sisi teknologinya atau mungkin proses belajarnya dan sebagainya yang perlu disesuaikan. Dan menurut saya hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah komunitas tadi, karena peer sharing itu terjadi lebih sering bukan di kampus tapi di komunitas. Mungkin di kampus levelnya karena banyak tugas gitu ya. Benar. Tapi kalau lintas universitas, bisa dibayangkan lintas perusahaan, pasti ada perspektif baru. Sehingga saya menyimpulkan nih, supaya kita bisa terus eksis gitu ya, dan menghadapi tantangan ini semua di bidang talenta digital baik cyber, AI dan seterusnya, kita harus keywordnya ada relevan. Kita harus relevan terhadap perubahan yang ada. Entah semuanya tuh ya berarti peraturan, entah perubahan teknologi, entah perubahan bisnis model, entah perubahan dari sisi peraturan dan banyak hal lah ya. Artinya hal yang itu yang kita harus aware nih sebagai talenta digital. Kita nggak bisa tutup mata, oh saya jagonya hack, saya jagonya adalah ngolah big data. Nggak bisa cuma begitu orientasinya. Kalau kita mau eksis. Kecuali kita mau digerus nih. Belum lagi kalau bicara AI tools dan lain-lain yang bisa mengautomate banyak hal. Serem lagi. Cyber teknologi yang makin canggih, gitu, butuh orang, dan seterusnya. Nah, jadi keywordnya relevan. Cara relevan gimana? Menurut saya 3, Mas. Apa tuh? 1, yang paling penting adalah continuous learning, Mas. Jadi mau digital skills-nya apapun, kita harus terus belajar. Nggak bisa enggak. Kalau mindset-nya habis kuliah nggak belajar lagi, udah. Berarti kita nggak bisa jadi talenta digital yang profesional. Gitu. Bagaimana belajar? Banyak. Online course, ada edutech, workshop dan seterusnya lah. Seminar dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus eksperimen. Ngerjain projectnya, exercise. Belajar terus, nggak pernah nyoba hack, nggak usah pen testing, kan nggak mungkin bisa. Betul. Nah, jadi itu senjata yang lebih ampuh lagi. Itu, dan seringkali kita benar-benar belajar itu saat kita berpraktis. Benar, setuju. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, yang menurut saya ini jadi senjata andalan saya adalah berjejaring, berkomunitas. Betul, mantap. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa terbuka perspektif dari industri lain, di tempat lain, orang lain. Bahkan untuk use case problem yang sama bisa jadi angle approach-nya bisa beda nih. Benar. Ya, orang nge-pen testing gitu kan. Ya, jadi caranya 1, 2, 3 bisa beda-beda gitu. Betul. Dan ini bukan cuma di cyber, di AI sendiri untuk development produk bisa beda, machine learning dan sebagainya. Jadi menurut saya 3 hal itu yang jadi kritikal sih. Ya, karena ini sebenarnya juga kalau kita bilang kayak seni ya Mas ya. Karena skill yang memang setiap orang mungkin akan beda-beda tergantung nature-nya dia. Nah, kalau ke Mas Putra saya akan nanya gini, unek-uneknya Mas. Ya mungkin Mas kan tadi ada cerita temennya udah bagus-bagus di Barreskrim, ini kan full nggak sih? Gitu ya. Nah artinya unek-uneknya gimana sih Mas mungkin dalam hal ini gimana caranya supaya ya ekosistem cyber, ekosistem talenta cyber ini bisa lebih bagus lagi ke depan. Apalagi kita lihat tadi ada kata-kata 9 juta gitu. Betul. Kan saya rasa butuh banyak nih. Kayak Mas Putra nih. Coba Mas silakan Mas. Oke. Sekarang sebenarnya kalau untuk bagaimana caranya sebuah company ataupun startup atau government biar datanya aman ataupun nggak mengalami data breach gitu ya. Nah sebenarnya kemarin 2022 Oktober kan pemerintah DPR udah mengesahkan undang-undang perlindungan data privasi gitu ya. Nah tapi sekarang belum diberlakukan nih. Belum. Nanti mungkin ya sebentar lagi Oktober gitu ya. Nah saya sih ngelihat gitu ya dengan adanya PDP nanti ke depannya banyak perusahaan-perusahaan swasta akan lebih aware tentang cyber security. Bukan karena datanya mungkin ya, karena takut sanksinya sih sebenarnya. Akhirnya begitu lagi Mas. Betul. Nah, harus takut ya. Itu salah satu undang-undang yang baiklah untuk industri cyber security juga gitu ya. Nah, juga kalau untuk tantangan kedepannya juga terkait SDM-nya, saya sepakat dengan Mas Nabil tadi ya, pemerintah bisa collab lah dengan university supaya jurusannya juga ada gitu ya cyber security gitu ya.
dan bisa ngebantu komunitas lah. Jadi kita bisa bersinergi gitu ya dengan pemerintah gitu ya, kayak gitu. Dan kalau dari bug hunter sebenarnya nih, ini banyak banget keresahan dari bug hunter. Karena apa? Sebenarnya kalau dari Pemda, dari pemerintah, mereka sebenarnya udah lumayan aware nih akan keamanan gitu ya. Tapi mungkin cara mereka aja mungkin yang belum tepat gitu ya. Kalau kita bisa berkaca ke US, dari pemerintah US itu mereka sebenarnya sama caranya mengikuti mewadahi program bug bounty terhadap bug hunter di sana gitu ya. Nah, mereka itu lebih menghargai bug hunter gitu ya. Menghargai dalam arti setiap effort dari bug hunter, temuan dari bug hunter gitu ya, severity low sampai mungkin kritikal gitu ya, bisa dapat data, ya mereka bakal melihat dulu nih dampaknya seperti apa. Kalau dampaknya low, ya mereka bakal memberikan reward ya sesuai dengan dampaknya. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, itu masih belum gitu ya. Makanya ketangkap, Mas. Itu yang pertama gitu ya, bisa ketangkap gitu ya. Yang kedua, walaupun di Pemda, di pemerintah udah ada programnya, bahkan dari ada program khusus ya untuk bug hunter gitu ya. Tapi ya gimana ya, kita nggak naif lah, maksudnya bug hunter juga belajar cyber security kan pasti orientasinya selain ke ilmu ya pasti ke uang gitu ya. Ya kan? Nah, banyak teman-teman saya gitu ya, atau mungkin komunitas-komunitas lain gitu ya, ketika mereka menemukan sebuah kerentanan di sebuah pemerintah gitu ya, dia bisa dapat data penduduk gitu ya, data pribadi gitu ya, dari report nih, contoh ke atau ke gitu ya, itu kan harusnya dampaknya tinggi ya mereka pasti selalu ngasih reward ya cuma apresiasi bentuknya sertifikat, merchandise doang gitu ya. Padahal sebenarnya yang tadi saya bilang, kita bisa ngaca lah dengan US itu ya. Dia kan selalu menghargai bug hunternya gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa banyak bug hunter bisa menjadi grey hat gitu ya. Nah, kan ada black hat, ada grey hat, ada white hat gitu ya. Jadi kalau untuk black hat pasti yang jahat lah, terusnya jahat gitu ya. Yang white hat yang baik gitu ya, dia ngebantu perusahaan gitu ya. Terus yang ke grey hat yang abu-abu, bisa putih bisa hitam gitu ya. Nah, sekarang banyak juga bug hunter yang mereka kan sekarang orientasinya ke uang ya. Ketika mereka udah dapat teknisnya gitu ya, dapat celahnya gimana caranya, pasti dia cari cara biar bisa dapat duit gitu ya. Nah, kenapa di Indonesia masih banyak banget gitu ya data-data kita bocor gitu ya, terutama di government gitu ya. Ya karena tadi saya bilang gitu ya, dari programnya masih perlu ada improvement lah ya, kayak gitu. Nah, dari bug hunter itu, jadi dia ngerasa gitu ya, waduh, ini kalau data pribadi di report cuma dapat kayak gitu, mending disalahgunakan aja, dijual aja datanya di lebih mahal dibayarnya, miliaran gitu kan, kayak gitu. Makanya dibanding dikasih sertifikat aja. Benar gitu. Sertifikat sekarang ya nggak tahu mereka mikirnya seperti apa gitu kan, kayak gitu sih paling gitu. Menarik ya. Oke, mungkin final question ke Mas Nabil ya. Situasi politiknya sekarang kita presidennya tuh dari Kementerian Pertahanan ya, gitu ya katakanlah ya, Bapak Presiden terpilih kita. Nah, sebenarnya harusnya ini ada harapan positif ya Mas terhadap segala sesuatu dalam konteksnya pertahanan ya, saya menurut. Nah, Mas Nabil mungkin yang berkecimpung banyak di industri melihatnya apakah akan ada arah ke sana gitu, dari melihatnya dengan apa yang dibuat segala macam gitu. Apakah ini jadi positif nggak sih sehingga orang-orang kayak sebenarnya kalau yang saya lihat aspirasi sebenarnya sederhana. Mereka pengen di respect aja bener ya. Ya enggak? Gue kalau nemuin bug ya dibayar lah yang bagus gitu. Jangan dikasih sertifikat. Kalau kan mendingan gue jual kan bahasanya gitu sebenarnya. Gimana Mas Ayu? Menurut udah arah positif nggak sih kita? Sebenarnya ya dari pemerintah mungkin awareness atau presiden terpilih awareness sudah ada ya saya rasa. Dan memang sudah ada gerakan untuk membangun cyber talent. Gitu. Dalam konteks untuk IKN terutama. Gitu. Itu salah satu hal yang juga difokuskan oleh pemerintah, GovTech, PAN-RB tadi yang baru disahkan. Salah satu orientasinya adalah bagaimana menyiapkan juga ASN yang punya kemampuan cyber di IKN. Tapi juga bukan ASN aja, artinya talenta digital yang diperlukan di sana justru
bukan cuma di ASN tapi justru banyak project atau hal-hal yang perlu dilakukan di sana. Nah sehingga karena presiden terpilih ada melanjutkan gitu ya IKN, cyber talent ini jadi hal juga yang perlu diperkuat. Dalam bentuk apa itu yang kita tunggu. Yes. Karena ini masih kita tunggu nanti. Kita tunggu nih. Oke. Jadi kita tunggu nanti dari Bapak Presiden yang baru. Yes. Oke. Nah, terakhir ya. Ini terakhir bener nih Mas ya. Mas Putra. Mas, di sini mungkin banyak yang nonton yang juga pengen berprofesi sebagai seorang cyber security ya. Saya mulai mengganti istilah hacker dengan cyber security gitu ya. Nah, apa namanya motivasi Mas atau mungkin supaya mereka bisa menjadi seorang cyber security yang baik dan benar dan bisa seperti Mas Putra sekarang, apa sih kira-kira yang harus mereka motivasinya atau arahan atau apalah gitu Mas dari Mas Putra? Oke, buat teman-teman gitu ya kalau pengen belajar cyber security, saya rasa cyber security akan menjadi peluang besar banget, apalagi kalau pengen berkarir di sana. Jadi kalau jadi analogi seperti kayak kolamnya itu masih kecil, tapi ikannya banyak banget di situ. Ya. Justru ini waktu yang tepat lah buat teman-teman belajar cyber security. Jangan harus pede aja gitu ya, karena belajar cyber security justru fun banget gitu ya. Karena apa? Jadi kita buat dapat portfolio itu gampang gitu ya. Terus kita pengen berkarir tuh gampang. Ataupun kita bisa menariknya di cyber security gini Mas. Jadi orang-orang gitu ya belajar cyber security ataupun kalau di bidang-bidang lain mungkin kalau misalnya dia pengen dapat portfolio mungkin pengen bisa magang dulu ya yang pertama atau mungkin bisa bikin project juga gitu ya. Nah di cyber security justru menariknya di situ ketika kita pengen cari portfolio atau pengalaman itu bisa dapat langsung cuan gitu ya. Dengan cara mana? Dengan cara apa? Dia bisa lewat program Bug Bounty. Bug Bounty gitu. tadi ya. Sekarang kan program Bug Bounty bisa jadi portfolio kita juga gitu. Ya. Kita apply job gitu ya. Pasti mereka tanya gitu ya. Apa aja? Gitu. Nge-hack apa aja gitu kan. Terus dapat apa aja gitu. Pasti ditanya sama mereka gitu ya. Nah, jadi kalau untuk belajar ya sebenarnya nggak wajib harus ada basic programming. Tapi memang disarankan juga gitu ya. Tapi kebanyakan orang takut belajar cyber security karena ada codingnya, ada MTK-nya. Sebenarnya enggak juga gitu. Ya. Tapi kalau memang teman-teman punya basic coding atau mungkin programming itu bisa jadi plus. Karena apa? Ya teman-teman bisa bikin scripting tools atau mungkin ya kata lainnya tools hacking lah gitu. Seperti itu paling gitu. Oke. Thank you banget Mas Putra. Thank you banget Mas Nabil. Ya, jadi teman-teman semua, kayaknya memang nggak ada ujungnya kita bahas ini. Artinya maksudnya perlu ada banyak diskusi lagi untuk gimana caranya memecahkan mengenai talent gap ini ya. Tapi memang kita melihat di sini perlu banyak perpaduan antara industri itu sendiri, regulator pemerintah harus bikin payungnya. Betul ya. Komunitas yang ada di samping dan juga teman-teman semua yang mungkin bisa memulai menjadikan cyber security menjadi sebuah profesi idaman. Itu tadi diskusi yang penuh insight dan inspirasi tentang bagaimana talent gap di dalam negara kita ya. Semoga ini bisa menjadi pemantik buat para stakeholders di luar sana. Baik industri, komunitas, kampus, dan orang-orang di luar sana yang ingin berkarir di dunia cyber security ya. Terima kasih sudah menyelami topik ini bersama Beyond Bytes. Tetap jelajahi dunia digital. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And we will catch you in the next dive.